Review Podcast SMK Negeri 2 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo. Kembali lagi di Si2 Podcast. Kali ini bareng aku Kaila Mutiara Cantika. Nah, teman-teman, di sini SMK Negeri 2 Padang memiliki program baru loh, yaitu ada Si2 Podcast. Si2 Podcast ini bentuk kerjasama dari Korea dan Indonesia. Nah, yang sekarang kalian lihat, ini merupakan video perdana Si2 Podcast. Nah, teman-teman, di episode perdana ini kita kedatangan narasumber. Dia merupakan siswa pertama yang menjadi narasumber di Si2 Podcast. Teman-teman pasti sudah kenal dengan beliau, yaitu merupakan kakak kelas ataupun teman teman-teman semua. Dia merupakan ketua umum OSIS SMK Negeri 2 Padang, yaitu bersama kita sekarang Kak Azahra Taufik. Halo Kaila dan juga halo teman-teman semuanya. Apa kabar Kak Azah? Alhamdulillah baik nih, walaupun cuaca emang lagi kurang baik ya. Kadang hujan, kadang panas. Sekarang aku lagi lumayan flu nih, Kay. Aduh Kak, maaf sekali ya Kak. Gak apa-apa, tapi tetap menyempatkan diri untuk ke studio podcast buat konten perdana nih teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah Kak, mumpung kita lagi pakai handbook, nah aku mau nanya nih sama Kakak, pernah nggak Kakak punya pengalaman tentang budaya Korea? Kalau ditanya pernah, mungkin pernah. Bahkan sampai sekarang nih, aku juga masih belajar tentang budaya Korea nih, Kayla. Karena di SMK Negeri 2 Padang, kita juga punya program yaitu belajar bahasa Korea. Yang mana biasanya di SMK Negeri 2 Padang itu kita belajarnya ada di weekend, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, yang ada belajar itu maksudnya bukan cuman dari siswa atau siswi doang nih, tapi yang minat untuk belajar bahasa Korea itu bisa dari kalangan guru-guru juga. Bahkan ada loh dokter yang juga pengen belajar bahasa Korea begitu. Nah, salah satunya mungkin di SMK Negeri Padang itu di kelas Korea maksudnya. Itu ada 2 kelas nih kayak, yaitu kelas basic dan juga kelas advance. Nah, yaitu kelas basic ini biasanya emang orang-orang yang baru banget nih pengen loh belajar bahasa Korea tapi belum tahu apa-apa gitu. Nah, sedangkan kelas advance emang orang-orang yang udah tahu vokal dan udah paham nih pembicaraannya gimana gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak masuk kelas yang mana nih Kak? Nah, untuk masuk kelas mungkin aku ada di kelas basic karena emang aku suka K-pop. Nah, terus aku suka nonton drama Korea juga. Jadi punya keminatan gitu di Korea juga. Jadi kenapa aku cuma nonton? Jadi karena aku cuma nonton doang, aku pengen nih belajar bahasa Korea dan memahami bahasanya tanpa lihat subtitle lagi gitu. Jadi Kakak terinspirasi dari drakor gitu. Iya bener banget. Mungkin teman-teman juga yang cewek-cewek bukan cuman karena minat doang gitu. Jadi pengen belajar. Kita kan sebagai remaja nih kayak gak mungkin kan kita cuman pakai bahasa Indonesia doang. Kita juga pengen loh kayak yang lain enggak bahasa Indonesia doang, pengen belajar bahasa Inggris dan salah satunya juga Korea gitu yang udah gratis dan gak bayar lagi gitu. Jadi untuk teman-teman semua nih, kita bisa bagi yang suka K-pop atau nonton drakor, kita bisa ikut ke belajar Korea ini. Nah Kak, apa sih tujuan program kelas bahasa Korea ini? Nah, tujuannya sendiri mungkin itu enggak cuma memahami bahasa Korea doang, tapi kita juga mempelajari gimana sih kultur Korea gitu. Kemudian bagi remaja-remaja yang sekarang juga nih, mungkin kayak bosan deh di rumah, masa belajar-belajar terus. Mungkin ada sebagian orang yang emang malas banget, mumet deh belajar, mending keluar main gitu. Daripada kita main ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang bermanfaat, alangkah lebih baiknya gitu kita belajar ke kelas bahasa Korea ini yang udah dipersiapkan oleh SMK Negeri 2 Padang. Ini membantu sekali kan Kak untuk menambah pengalaman. Betul sekali. Yang aku dengar nih Kak bener nggak jadi ketua umum OSIS SMK Negeri 2 Padang? Bener banget. Untuk periode kemarin itu 2022-2023 aku diamanahkan sebagai ketua bidang 2 dan alhamdulillahnya nih pada tahun 2024 aku juga diamanahkan oleh
siswa-siswi SMK Negeri Padang itu menjadi ketua umum OSIS di periode 2023-2024. Aduh, keren banget. Apa sih Kak, perasaan kakak setelah menjabat menjadi ketua? Awal-awal mungkin aku udah seneng nih, wah suara aku banyak loh di antara 3 kandidat lainnya gitu. Tapi kalau didengar-dengar nih dari teman-teman yang enggak menerima gitu, kenapa sih kalau pemimpinnya cewek, kenapa nggak cowok aja jadi pemimpinnya gitu? Padahal banyak loh yang lain yang pengen menjabat. Nah, menurut aku sendiri, karena aku emang murni gitu pemungutan suaranya pemilu waktu itu, jadi aku bangga dan aku bilang ke orang-orang kalau misalkan enggak cowok doang kok yang bisa jadi pemimpin. Aku pengen nih buktiin ke orang-orang kalau misalkan aku cewek, aku bisa kok jadi pemimpin, aku bisa kok jadi leader yang baik gitu. Jadi kayak buktiin kepada cowok nih bahwa cewek juga bisa jadi pemimpin. Benar sekali. Nah, jadi Kak, selain menjadi ketua umum OSIS, kakak ada nggak sih kesibukan di luar sekolah? Ada nih Kel, karena aku suka banget sama public speaking, aku suka banget sama, mungkin ada sebagian orang yang bilang, duh grogi deh di depan gitu. Walaupun aku sering kayak gitu, cuman kayak aku punya keinginan supaya bisa lebih lancar dan gampang ngomong di depan umum gitu. Karena aku suka public speaking, jadi aku pada tahun 2023 nih teman-teman, aku sempat daftar jadi duta genre Kota Padang. Namun entah mungkin aku kurang persiapan, jadi pada tahun 2023 kemarin itu aku nggak keterima jadi duta genre Kota Padang. Dan alhamdulillahnya dengan segala materi yang udah aku siapkan dan juga aku udah introspeksi diri di mana kesalahan aku, alhamdulillah aku pada tahun 2024 ini diterima sebagai duta genre Kota Padang tahun 2024. Yang mana duta genre Kota Padang ini merupakan naungan dari BKKBN, yang mana kita sebagai duta genre itu umurnya dari 16 sampai dengan 24 tahun atau 21 tahun yang dikategorikan remaja. Yang kemudian duta genre ini juga membantu pemerintah sebagai penurunan stunting yang di Indonesia sekarang masih banyak kasus-kasus stunting gitu kayaknya. Berarti kayak kakak udah nyoba 2 periode ya Kak? Udah. Aduh, kayak pantang menyerah banget. Benar sekali. Terus bagaimana sih kegiatan kakak setelah kakak jadi ketua umum OSIS, jadi duta genre, sibuk nggak Kak? Sibuk banget Kayla. Mungkin bukan cuma itu sih sebenarnya, aku juga atlet, atlet anggar. Nah itu bener-bener hektik lah istilahnya. Kalau misalkan hari Senin udah sekolah sampai hari Jumat, terus nanti ada lagi kegiatan genre, terus nanti sorenya harus latihan segala macem gitu, dan emang harus pintar-pintar buat manage waktu. Nah, untuk pesan kakak kepada teman-teman kita agar menjadi aktif, tidak hanya di bidang akademik, tapi juga non akademik apa nih Kak? Nah teman-teman, mungkin ada sebagian orang yang emang fokus untuk masa depannya gitu. Teman-teman, nilai yang teman-teman dapat itu di bidang akademik bukan berarti itu yang teman-teman bawa terus gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu mempelajari atau menambah kegiatan yang positif itu di luar sekolah. Nah, emang aku sebagai siswi SMK Negeri 2 Padang yang ada di jurusan akuntansi nih, sekarang kelas 12 ya kayak, emang lagi mumet-mumetnya gitu buat belajar. Jadi daripada aku cuman mumet di dalam kelas, mending aku have fun di luar, have fun dengan kegiatan yang emang positif, contohnya sebagai duta genre Kota Padang gitu. Dan pesan untuk teman-teman semua nih, mungkin jangan fokus ke satu titik doang, contohnya belajar. Ada kegiatan lain yang emang harus teman-teman dapatkan, kayak seperti skill public speaking itu belum tentu dapat di sekolah gitu Kayla. Jadi ayo belajar yang lebih lagi di luar. Jadi mungkin yang sebanyak padat itu kegiatan kakak, ada nggak keluarga kakak yang nggak suka atau buruh? Kalau untuk orang tua, emang sih orang tua aku sendiri itu mendukung banget nih kegiatan aku di luar. Cuman karena ekonomi mungkin ya, jadi kadang ada nih mama yang bilang kayak,
udah tuh ikut-ikut doang, mending belajar di sekolah. Terus aku bilang dong ke mama baik-baik, Ma, skill di sekolah ini ataupun skill di luar tuh belum tentu dapat secara bersamaan di sekolah gitu. Jadi aku biasanya ikut-ikut lomba, ikut kegiatan segala macam, itu biasanya aku tidak merepotkan orang tua. Aku bakalan cari dana sendiri. Contohnya, misalkan nih kegiatan dari sekolah, Pak, bisa nggak ya Pak, aku pengen ikut lomba ini nih, ada nggak ya Pak dana dari sekolah gitu. Nah, sekolah pun bakalan memahami itu gitu. Jadi kita harus cari kayak tanya ke sekolah dulu. Bener. Kalau emang ada mungkin sebagian sekolah yang enggak mendukung, teman-teman enggak boleh putus asa. Tetapi coba dicari lagi informasi atau alternatif lainnya begitu. Contohnya nih dari Duta Genre Kota Padang. Nah, Duta Genre Kota Padang itu enggak memungut biaya sepersen pun gitu. Teman-teman masuknya gratis segala macam, dan emang persiapan atau bekal yang kita punya tuh emang dari diri kita sendiri gitu. Karena kita remaja, kita kayak tagline-nya genre mungkin ya, sehat, cerdas, ceria gitu. Berarti dengan kita ikut semua organisasi, mungkin kita bisa menambah pengalaman kita, menambah teman, gitu kan Kak? Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai pelajar kita tidak hanya belajar, tapi kita juga harus aktif di kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti mungkin kita ikut organisasi. Nah, mungkin kita karena udah kasihkan ngobrol nih Kak, kita nggak kerasa. Jadi untuk episode podcast kali ini kita cukup sampai di sini aja ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Aku Kaila Mutiara Cantika pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.